sini ada rekan-rekan pemateri, yaitu ada Zilfa Zalmia, ada Rizani Putri, dan ada Olivia. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Seperti yang kita ketahui, keterampilan berbicara adalah kemampuan berbahasa lisan yang mencakup pelafalan bunyi atau artikulasi yang jelas untuk menyampaikan ide, pikiran, paragraf, perasaan, informasi, dan keinginan kita kepada orang lain. Nah, lebih dari sekedar mengucapkan kata, kemampuan ini didasari oleh kepercayaan diri, sikap jujur, dan tanggung jawab atas apa yang telah kita sampaikan, serta kemampuan menyesuaikan cara bicara agar pesan dapat diterima baik oleh lawan bicara kita. Nah, dalam praktik keterampilan berbicara, melakukan aspek verbal yaitu diksi atau struktur kalimat, dan vokal yaitu intonasi atau tekanan, dan nonverbal yaitu bahasa tubuh. Untuk dapat kita ketahui lebih dalam, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Zilfa Zalmia. Pada Zilfa, dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang tujuan berbicara. Mengapa kita berbicara? Mengekspresikan diri, menyesuaikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, dan pendapat yang berasal dari dorongan internal individu. Selanjutnya memberi respon tanggapan atas makna pembicara orang lain, memperjelas atau menanggapi informasi yang diterima. Selanjutnya menghibur adalah berbicara untuk mencairkan suasana dan menghibur audiens melalui cerita, anekdot, atau intonasi yang tepat. Selanjutnya menyampaikan informasi, memberi fakta, instruksi, atau berita secara jelas sehingga mendengar memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya mempengaruhi atau membujuk, berbicara untuk mempengaruhi sikap atau tindakan orang lain, misalnya persuasi, pidato, persuasif, atau presentasi atau jualan. Selanjutnya ciri-ciri keterampilan berbicara yang baik, aspek verbal dan vokal. Pelafalan jelas, pengucapan bunyi suku kata dan kata dengan artikulasi yang tepat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya intonasi dan tekanan, menggunakan variasi nada, tempo, dan kekuatan suara untuk menghindari monoton dan menekankan poin penting. Selanjutnya kelancaran berbicara dengan ritme stabil tanpa jeda tidak wajar seperti filler yang mengganggu pemahaman. Ketiga elemen vokal ini menentukan apakah pesan sampai dengan jelas dan berstruktur. Penelitian perlu meliputi latihan artikulasi, pengaturan mak, serta latihan intonasi pada kalimat kunci. Selanjutnya ciri-ciri keterampilan berbicara baik, aspek kebahasaan. Pilihan kata diksi, gunakan kosakata baku, sopan, dan sesuai topik serta audiens agar pesan relevan dengan dapat diterima. Selanjutnya struktur kalimat, susun kalimat secara sistematis agar alur pemikiran mudah diikuti dari pembukaan hingga penutup. Penguasaan aspek kebahasaan meningkatkan kredibilitas pembicara. Perhatikan sesuai register bahasa formal, informal, dan kejelasan referensi sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Ya, baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Rizani Putri. Pada Rizani Putri, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari ciri-ciri keterampilan berbicara, yaitu pada aspek sikap dan nonverbal. Yaitu pertama itu ada bahasa tubuh. Salah satu contohnya itu gestur, ekspresi wajah, dan postur yang mendukung pesan memperkuat hubungan dengan audiens. Yang kedua itu ada kontak mata. Kontak mata itu bergantian membantu membangun kepercayaan dari keterlibatan pendengar. Yang terakhir itu ada empati dan menghargai. Mampu membaca situasi audiens dan menyesuaikan gaya bicara agar tidak mendominasi. Sikap yang mendukung pembicaraan efektif mencakup rasa empati, penghargaan terhadap audiens, dan percaya diri yang profesional. Semua elemen ini memperkuat pesan tanpa mengurangi kesopanan.
Selanjutnya itu ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada berdasarkan situasi. Berdasarkan situasi ini berbicara bisa bersifat formal dan informal. Contoh dari sikap sifat formal itu yaitu ceramah, debat, dan wawancara. Sedangkan yang informal itu contohnya percakapan sehari-hari, telepon, dan memberi petunjuk. Yang kedua itu ada berdasarkan tujuan. Ada 5 tujuan berbicara, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan yang terakhir itu untuk menggerakkan. Ketiga itu berdasarkan jumlah pendengar. Berbicara berdasarkan jumlah pendengar dibedakan atas berbicara pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antara pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau cuma 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil atau cuma 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Dan berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar. Misalnya itu mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Selanjutnya yang keempat itu berdasarkan peristiwa. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang terakhir itu ada berdasarkan metode. Berdasarkan metode penyampaian ada 4, yaitu ada impromptu, yaitu mendadak atau tanpa naskah. Yang kedua itu ada extemporan atau tanpa naskah tapi sudah dipersiapkan. Yang ketiga itu ada membaca naskah, yaitu baca teks langsung. Dan selanjutnya itu menghafal, dihafal sebelumnya. Selanjutnya praktik keterampilan berbicara kompetensi yang dinilai. Yang pertama itu kelancaran dan kejelasan vokal. Kelancaran menyampaikan pendapat atau tanggapan, kejelasan vokal, dan ketepatan intonasi menjadi fokus utama penilaian. Yang kedua itu ada diksi dan struktur. Ketepatan pilihan kata atau diksi dan susunan kalimat yang runtut atau tuturan menilai kemampuan kebahasaan. Dan yang terakhir itu ada kontak mata dan pengungkapan gagasan. Kontak mata dengan pendengar serta ketepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual menandai kematangan komunikasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, latihan yang direkomendasikan meliputi membaca cerita, diskusi, membaca pengumuman, berpidato, wawancara, dan bermain peran. Semua dirancang untuk melatih komponen vokal, kebahasaan, dan sikap. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Olivia. Kepada Olivia, dipersilakan. Selanjutnya strategi berbicara, yaitu ada formal dan informal. Strategi formal itu yang pertama adalah gunakan bahasa baku sesuai PUEPI, yaitu hindari siang. Yang kedua, struktur besar, yaitu membuka isi atau argumen data
informasi, praktik membaca naskah dan improvisasi, role play, situasi formal dan informal, umpan balik, terstruktur dari pengajar atau rekan, serta penggunaan data teks untuk melatih ketepatan penggunaan gagasan, implementasi rutinitas latihan dan evaluasi berkala untuk memastikan peningkatan terukur. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan dari materi yang telah disampaikan bahwa keterampilan berbicara merupakan kemampuan berbahasa lisan yang melibatkan aspek verbal, kebahasaan, dan nonverbal untuk menyampaikan pesan secara efektif. Nah, kemampuan ini perlu dikembangkan melalui latihan yang berkelanjutan karena berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri, memperluas relasi, serta menunjang keberhasilan akademik maupun keprofesionalan. Demikian